Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi sedikit nih mengenai tema yang akan kita bawakan, yaitu Resonance, Renew the Soul, and Create Excellent Character gitu teman-teman. Tapi sebelum itu perkenalkan nama saya Aditan Bagas Kusuma. Saya dari Universitas Negeri Semarang dengan Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Ya, di sini saya tidak sendiri ya teman-teman. Jadi ada pembicara-pembicara hebat gitu. Di sini ada wanita-wanita hebat. Ya, sebelum itu alhamdulillah kita perkenalan dulu ya terkait ini, perkenalan dari pembicara gitu. Halo, perkenalkan nama saya Kanza Benedict Satira. Saya juga berasal dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya sebagai pembicara pertama. Sebelumnya terima kasih untuk Himasiera dan Vervalistik yang telah mengadakan kompetisi ini. Saya senang berbicara di sini mengenai tema tentang bagaimana suara generasi muda menjadi kekuatan untuk memperbarui jiwa dan menciptakan karakteristik yang unggul. Halo semuanya, saya Risma Nurhayati dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya sebagai pembicara kedua. Saya sangat-sangat antusias dengan tema kompetisi ini yang membahas tentang membangun karakter yang lebih kuat gitu. Baik, jadi itu perkenalan dari pembicara-pembicara hebat pada kesempatan kali ini. Baik, dari teman-teman nih, gimana sih kalian memaknai tema ini yang kita akan diskusikan pada kesempatan kali ini? Dari kaca dulu. Baik, ya dari aku, resonance atau yang sering kita sebut atau yang sering kita dengar resonansi bermaksud suatu suara dan pendapat generasi muda yang dimana dapat menjadi peluang yang besar untuk menciptakan hal yang positif di lingkungan masyarakat. Oh iya, jadi suara itu membuat himbawan positif gitu. Jadi dari Risma nih gimana? Kalau dari aku ya, tadi kan suara yang positif. Kalau misalkan suara positif itu nggak ada wadahnya, kan mereka jadi malas untuk mengharapkan gitu. Nah, sedangkan kita sendiri generasi sekarang tuh banyak banget ide, gagasan, dan opini mereka yang sangat-sangat luar biasa gitu. Tapi mereka tuh nggak bisa buat menyuarakannya ya gara-gara nggak ada wadahnya itu. Dan mereka takut buat menyuarakan karena takut gak dihargain dan takut diabaikan gitu kan. Kalau diabaikan kurang enak ya, jadi mereka malas gitu buat menyuarakan opini mereka. Jadi ya itu dari Risma, dia menyatakan bahwa intinya itu minder gitu karena nggak ada tempat buat kita menyuarakan gitu. Terus terkait pembaruan jiwa yang tadi disampaikan oleh Kanzani, gimana sih tips dari kalian untuk menciptakan karakter yang unggul? Dari Risma dulu gimana? Dari apa ya? Tips dari aku sih, kita tuh harus membangun empati, terus sama membuat tingkat integritas diri kita sendiri gitu. Terus karakter itu juga bisa dibangun dari lingkungan sekitar kita. Lingkungan itu sangat berpengaruh banget kan buat kepribadian individu kita sendiri. Kalau misalkan kita tinggal di lingkungan yang negatif, ya kepribadian kita bakal ikut dari kepribadian yang negatif. Sebaiknya kalau misalkan kita tinggal di lingkungan yang positif, ya kepribadian kita bakal mengikut dari kepribadian yang lebih positif tadi gitu. Ya, berarti dari Risma sendiri, lingkungan itu mempengaruhi bagaimana perubahan karakter itu sendiri gitu. Dari Kanzani gimana nih? Baik ya, dari aku nih, kan Bisma tadi dari lingkungan yang baik ya. Lingkungan, kalau semisal ini udah ya lingkungan yang baik, kalau dalam diri itu tidak bisa menanamkan itu kan budaya percuma ya. Jadi sebagai generasi muda yang perlu dilakukan untuk memperbarui jiwa, yaitu mengintrospeksi diri dan mendalami diri sendiri agar
Dalam konteks memahami nilai-nilai kita, nilai-nilai kita kan nilai-nilai Pancasila itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan karakter yang unggul. Baik, jadi tergantung kembali lagi kita berlandaskan apa gitu. Benar tadi semua tadi kita harus mempunyai integritas diri gitu. Terus gini nih, tapi kan banyak nih karakter yang unggul. Tapi gimana sih generasi muda itu dapat membantu atau berkontribusi gitu dalam pembangunan berkelanjutan yang sekarang lagi digembur-gemburkan gitu. Dari Risma nih gimana? Dari aku dulu aja kali ya. Kalau dari aku ini aja sih, kita tuh harus punya berpikir kritis dan kreatif. Dua cakupan itu tuh sama-sama membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita gitu. Jadi itu nggak cuma butuhin cuma berpikir kritis dan kreatif. Mungkin ya betul yang dikatakan kritis gitu atau kita juga dapat berinovasi gitu untuk berkelanjutan ke depan kita dapat mengupayakan pembaruan-pembaruan yang ada gitu. Terus gini nih kan sekarang banyak nih generasi muda tapi gimana sih dari kalian dapat memastikan bahwa suara-suara mereka itu terdengar gitu dalam proses pembangunan itu entah itu dalam sektor pendidikan atau ekonomi atau yang lainnya gitu. Dari Isma nih gimana nih? Dari aku ya, tadi kan di awal udah bilang kita nggak punya wadah buat menyuarakan. Ya berarti kita harus memberikan wadah mereka, memberikan wadah untuk opini-opini mereka. Kan sekarang banyak tuh omongan kalau nggak viral yang nggak dilanjutin. Di sektor pendidikan, pertama di UNES gitu kan, itu tuh ada kasus makanan kos. Iya. Waduh itu memang banget kan, makanan kos itu jahat banget. Tinggi-tinggiin terus kan harganya gitu. Nah itu tuh mahasiswa kebingungan kan, mau gimana nih, demo juga nggak bisa kan, demo ke mana. Ya akhirnya diviralin di aplikasi, ada hashtagnya juga kan, ada platformnya juga buat memviralkan kasus-kasus itu. Kayak semuanya harus tahu kalau makanan kos itu jahat banget gitu kan. Jadi ya kita cuma bisa lewat platform itu kan buat buat menyuarakan opini keresahan kita sebagai mahasiswa nih. Itu sih kalau Dari aja nih gimana nih? Atau ada contoh kasus lain gitu yang terjadi? dari aku ya, kurang lebihnya sama sih isu yang terkait itu di sektor pendidikannya. Dulu tuh aku benar-benar sempat tahu gencar-gencarnya kayak UKT Nabi Adeng UKT Nabi Adeng itu apa sih? UKT yang benar-benar tiba-tiba di tahun ini 2023 tuh tiba-tiba melonjak tinggi banget. Padahal kan kita Iya betul. kenapa? Padahal kan universitas negeri kan dibantu gak sih sama pemerintah. Masa UKT-nya tinggi sedangkan sektor perekonomian kita tuh beda-beda. Itu kayak anak yang di negeri kan itu mencari beasiswa kan, tapi kayak kalau UKT-nya tinggi sama aja masih Tuh. belum udah gitu apa namanya, bukan tentang UKT doang sih, kayak kehidupan sekarang kan pada naik harga-harganya. Kayak anak-anakku juga sekarang kayak makan yang dulunya kayak pas pada 5.000 dapat, sekarang kayak udah 10.000, gopek aja 10.000. Terus kayak ekstra aja sekarang naik 3.000 4.000, pada dulu masih 2.000 kan. Tentunya menambah biaya kehidupan kan saya. Ya betul sekali. Sekarang UKT yang melambung tinggi itu terkadang dari pematokan nilai UKT itu belum jelas gitu teman-teman. Tidak, kadang itu tidak melihat dari faktor ekonomi gitu teman-teman. Terus nggak terasa nih kita udah di akhir dari podcast ini yang mana terima kasih buat para pembicara dan Kanza dan Risma. Terima kasih atas wawasannya yang berharga ini dan dapat memberikan inspirasi buat kalian gitu kan tentang bagaimana
kita sebagai generasi muda dapat menyuarakan akan entah itu tindakan, karakter yang tadi dijelaskan, atau kita dapat mengubah dengan dengungan-dengungan agar kita bersuara. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita akhiri gitu teman-teman, ada nggak sih dari kalian sepatah atau dua kata-kata gitu untuk mengakhiri podcast kita pada kesempatan kali ini? Ada sih kalau aku, jangan takut buat menyuarakan opini-opini atau keresahan kalian gitu. Berani aja. Dan Berani ya teman-teman. berani. Karena yang menciptakan keadilan adalah generasi muda. Baik, sekian dari podcast yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.